Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, jemaat dan simpatisan sekalian. Selamat pagi, selamat Paskah buat kita semua. Minggu hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Stella Luciana Handoyono dengan tema Karena Dia. Kami Majelis Jemaat juga ingin menyambut mungkin di antara kita baru pertama kali hadir bersama kita di ibadah GKI Menteng ini, kita boleh mengenal dan menyambutnya. Boleh berdiri di tempat aja, kita ingin menyambutnya. Jika ada yang baru pertama, silakan. Saya lihat banyak beberapa. Ya, terima kasih. Selamat datang, selamat beribadah di GKI Menteng. Mungkin kanan kiri kita juga boleh menyambutnya sebagai ucapan selamat datang. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Untuk warta jemaat yang pertama, untuk cuti pendeta, Pendeta Stella Luciana Handoyono akan mengambil cuti mulai hari Selasa 11 April sampai hari Sabtu 15 April 2023. Mohon dukungan dan doa jemaat sekalian. Baptis dewasa dan sidi. Bila tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat, akan dilayani baptis dewasa dan sidi. Baptis dewasa dan sidi akan diadakan pada hari Minggu, hari ini, dalam kebaktian Minggu jam 9 ini. Peneguhan Penatua GKI Menteng. Jika tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat dalam kebaktian Minggu, tanggal 23 April 2023 pukul 9 WIB, akan dilakukan peneguhan penatua atas diri Ibu Natasha. Yang kedua adalah Bapak Pontas Saud Budiman Hasibuan. Mohon dukungan dan doa jemaat. PA Jumat. PA akan diadakan pada tanggal 14 April 2023 pukul 20 WIB, akan diadakan via Zoom. Temanya kupas makna di balik angka 30. Menarik ini. Apa ya ini? Bapak Ibu, jemaat dan simpatisan diundang untuk ikut ambil bagian dalam pendalaman Alkitab ini. PA Remaja akan diadakan secara Google Meet pada hari Jumat 14 April 2023 pukul 18 WIB melalui Google Meet ya. Jika ada para remaja di sini atau mungkin Bapak Ibu yang punya anak remaja boleh diajak anak-anaknya untuk ikut dalam PA Remaja ini. Paskah Sekolah Minggu. Ibadah Paskah Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada hari Sabtu 15 April 2023 pukul 9 WIB di Kebun Binatang Ragunan. Kumpul di gereja pukul 7 pagi WIB. Jadi minggu depan bagi Bapak Ibu yang ada putra-putrinya sekolah minggu boleh diajak untuk ikut kebaktian Paskah bersama ini. Untuk persembahan minggu, jemaat dan simpatisan yang dikasih Tuhan, bahwa kolekte persembahan ibadah umum saat ini bisa disampaikan melalui kotak persembahan yang telah tersedia nanti. Juga bisa melalui QR Code yang ada di bangku jemaat, dan rekening Majelis Jemaat GKI Menteng, nanti ada di layar slide ibadah juga. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan khusus, dapat memberikan kode pada 2 digit terakhir dari nominal. Adapun kode-kode peruntukan persembahan dapat dilihat pada warta jemaat. Untuk aksi puasa Paskah, kita GKI Menteng akan memberikan bantuan pelayanan untuk gereja GMIT di Kupang. Nah, kita akan melihat video dari jemaat GKI Kupang, di GMIT. Nama saya Gustaf Nenul, saya adalah pendeta jemaat Gemit Overa Fatulurat yang terdapat di Desa Fatu Monas, Kecamatan Ampuang Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jemaat Overa yang saya layani 95% diantaranya kita yang minggu-minggu lalu sudah melihat sehingga mereka sangat bergantung kepada itu hujan adalah setiap tahunnya. nanti dana Dusun kita Fatulurat juga terletak di perbukitan sehingga jemaat kami GMIT sangat sulit juga Kupang untuk membantu pelayanan memiliki dalam ketersediaan air memberikan bersih yang cukup. Dan itu akan sangat mempengaruhi pola kemudahan hidup, air bersih. bahkan juga sanitasi maupun kebutuhan sehari-hari kami. Demikian warta Untuk jemaat itu, minggu ini.
itu juga merupakan saat ini malah kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah. Baik, jemaat, kita berdiri. Jemaat yang terkasih, kita bersyukur pada hari Minggu ini kita dapat menghadiri ibadah Paskah. Mari kita mengawali ibadah ini dengan menyanyikan lagu dari NKB 3, Terpujilah Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kita meyakini bahwa ibadah Paskah ini terjadi karena pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara yang terkasih, Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan,
maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita bersukacita karena hidup kita menjadi bermakna, sebab Yesus bangkit dari antara orang mati. Kita sambut dengan bernyanyi dari NKB 87, Junjungan yang Kupilih. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya. Bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Nyanyilah umatnya, memuji Tuhanmu. Nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Saudara, pada hari ini kita sungguh bersukacita karena dengan kematian dan kebangkitan Kristus kita dibenarkan. Mari kita bersama-sama dengan penuh kerendahan hati mau kembali mengingat, berefleksi, dan mengakui apa yang menjadi pelanggaran kita. Bahkan di dalam doa marilah kita juga berkomitmen agar pengorbanan Kristus, kebangkitan Kristus terus menjadi pedoman di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Sukacita sungguh kami rasakan hari ini Tuhan, karena sesungguhnya kami menyadari kami adalah pribadi-pribadi yang seharusnya menerima penghukuman. Tetapi dengan kasih-Mu, cinta-Mu, bahkan pengorbanan-Mu, serta kebangkitan-Mu yang kami rayakan pada hari ini, itu menjadi bukti nyata betapa Kristus mengasihi kami, menarik kami dari jurang dosa. Dan saat ini Tuhan, ketika kami merayakan kebangkitan Kristus dari maut, kami mau terus berupaya, terus berusaha, bahkan berkomitmen di dalam hati, pikiran, dan perilaku kami. Sehingga kami terus Tuhan tuntun untuk mengikuti apa yang jadi kehendak Tuhan.
Ampuni kami ketika ego kami begitu menguasai kami, ketika kedagingan kami itu yang menjadi terdepan di dalam kehidupan kami. Tarik kami kembali dekat dengan kasih-Mu Tuhan. Ketika kami mulai melenceng dari jalan-jalan yang telah Kau tetapkan bagi kami, arahkan kami kembali agar kami boleh terus ikut pada rencana Tuhan. Kami sungguh menyesal karena seringkali di dalam keseharian kami jatuh dan jatuh lagi. Tapi biarlah ya Tuhan, kemenangan Kristus atas maut ini boleh menjadi cerminan bagi kami untuk kami terus berupaya semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Inilah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana ditulis dalam Injil Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengada ke arah cahaya kasih yang mesra. Bagai balon yang haram merindukan di ufuk timur.
Di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir. Insan bernoda kini berseri. Teruras darah suci yang mengalir. Disalib pada bukit Kalvari. Di dalam Tuhan kami balik lahir. Insan bernoda kini berseri. Teruras darah suci yang mengalir. Disalib pada bukit Kalvari. Mari kita bersama-sama mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan sabdanya. Mari berdoa. Ketika sinar mentari pagi masuk melalui jendela kamar kami, ketika hari baru Tuhan anugerahkan bagi kami, bahkan kaki kami masih Tuhan izinkan untuk boleh datang ke rumah-Mu, bersama-sama bersekutu, dan pada hari ini kami merayakan kebangkitan Kristus. Kami bersyukur, kami bersuka cita bahwa kemenangan Kristus dinyatakan. Dan biarlah ya Tuhan, ketika sebentar kami akan bersama-sama membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Biarlah tidak berhenti sampai di situ. Mampukan kami juga menghidupi firman-Mu. Mampukan kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, merealisasikan kehendak Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Karena kami tahu betapa lemahnya kami, betapa rapuhnya kami. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan terus menuntun dan membimbing kami, sehingga kami terus berjalan dan terus hidup dalam terang kasih-Mu. Inilah kami yang telah siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes 20 ayat yang pertama sampai ayat 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, dan akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati.
Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat Paskah Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu mengucapkan selamat Paskah juga kepada kanan, kiri, depan, belakang. Mari kita ucapkan selamat Paskah. Selamat Paskah Bapak Ibu. Tema kita pada hari ini karena Dia. Bapak Ibu, saya mau bertanya, apakah di antara kita ada yang suka bermain catur? Ada? Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, remaja, boleh volunteer angkat tangan siapa yang suka main catur? Pada malu-malu nih kayaknya ya. Saya harusnya turun tangan ya karena nggak suka nih. Siapa yang suka main catur di atas ada? Atau mungkin ada yang saya suka ikut turnamen catur gitu ya, wah lebih hebat lagi. Saya mau mengajak melihat lukisan ini Bapak Ibu. Jadi kalau nanti suatu saat Bapak Ibu punya berkat pergi ke Paris, saya juga belum pernah ke Paris ya. Di Paris itu ada sebuah museum namanya Museum Louvre. Sebuah museum yang terkenal di Paris dan di museum itu ada lukisan ini. Lukisan ini dilukis oleh seorang yang bernama Maurice Retz yang berjudul Checkmate atau Skakmat. Yang menarik dari lukisan ini, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, jadi dikisahkan ada seorang yang bernama Faust ya, yang di sebelah sini yang pakai baju biru. Dia sedang bertanding catur dengan seorang iblis yang menyerupai manusia. Iblisnya bernama Mephistopheles. Ya, jadi Faust bertanding catur dengan Mephistopheles. Dikisahkan bahwa dalam pertandingan ini, mungkin Bapak Ibu yang tahu catur, coba dilihat-lihat, pertandingannya udah hampir berakhir. Kalau yang tahu permainan catur. Dan sebenarnya kalau dilihat nih Bapak Ibu,
Fraus itu udah kalah. Udah kalah dari si iblis, si Mephistopheles ini. Dan menurut ceritanya, ya, ini Fraus ini katanya seorang filsuf. Jadi dia ketika kalah dia harus menukar jiwanya. Coba perhatikan, jadi udah pusing tuh ya si Fraus, aduh gimana nih, udah kalah. Aku harus menukar jiwaku. Tapi yang menarik dari lukisan ini, ada seorang pecatur yang cukup ahli, dia memenangkan pertandingan-pertandingan catur. Ketika melihat lukisan ini, dia bilang, tunggu. Ini belum skakmat. Menurut seorang yang bisa dan ahli bermain catur, masih ada satu langkah yang bisa diambil oleh Fraus, yang justru skakmat terakhir, bukan Mephistopheles yang skakmat gitu ya, tapi Frausnya yang justru dengan satu langkah itu dia akhirnya bisa menang. Tapi selama ini nggak ada orang yang ngeh, karena mungkin nggak bisa catur gitu ya. Tapi si pecatur yang ahli ini bilang enggak, masih ada satu langkah yang bisa dikerjakan, dilakukan. Dan satu langkah itu membalikkan keadaan. Fraus yang tadinya mengira bahwa dia kalah, dia harus menukar jiwanya, pada akhirnya justru dengan langkah itu dia bisa menang. Saudara, kalau kita melihat di dalam kehidupan beriman kita, di dalam kisah penyaliban Yesus yang kemarin hari Jumat kita hayati, peringati. Bagi banyak orang pada zaman itu, bukankah kisah tentang kematian Kristus itu udah skakmat, udah selesai, udah game over. Banyak orang mengira ya udah selesai deh kisahnya Yesus, udah mati. Mau apa lagi? Udah kalah. Bahkan para murid-murid, orang-orang yang percaya kepada Kristus juga mengira hal yang sama. Orang-orang mengira udah deh selesai, dikubur, the end. Tapi mari saudara, kita melihat bahwa ternyata ada satu langkah yang diambil oleh Kristus hari ini yang mengubah semuanya. Bahwa peristiwa kebangkitan Kristus itu justru menjadi skakmat bagi iblis. Ketika kematian Kristus, iblis mengira dia menang. Oh, Yesus gak berkuasa atas maut. Tapi justru di hari ini kita bersama-sama menghayati bahwa Yesus menunjukkan langkah terakhirnya yang membalikkan keadaan. Yesus justru menskakmat banyak orang yang mengira bahwa semuanya sudah berakhir. Dan hari ini kita melihat kebangkitannya itu mengubahkan kita. Kita melihat saudara di dalam bacaan kita, Injil Yohanes 20 ayat yang pertama sampai yang ke-18. Next. Jadi kalau kita melihat secara garis besar saudara, Yesus itu menampakkan diri 4 kali kepada orang-orang yang dikasihinya. Yang pertama kepada Maria Magdalena dalam hari ini, perikop kita ya. Lalu yang kedua kepada murid-murid lain, kita bisa membacanya di Yohanes 19 sampai 23. Lalu kepada Thomas ya, lalu kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Jadi ada 4 kali. Nah, hari ini kita hanya membaca yang pertama ya, sesuai dengan perikop kita. Penampakan Yesus, ketika Yesus menampakkan diri 4 kali kepada orang-orang yang dikasihinya, ini menunjukkan 4 sisi yang berbeda saudara. Dan kita mau lihat yang pertama, Maria Magdalena. Saudara, siapa sih Maria Magdalena? Siapa Bapak Ibu? Siapa Maria Magdalena? Nanti yang bisa jawab dapat mie ayam ya yang ada di sebelah. Siapa Maria Magdalena?
Iya, ini Bu Rini yang jawab ya, penatua. Wah, sah ya. Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang disembuhkan atau dikeluarkan 7 roh jahat dari dalam dirinya. Dan ada beberapa bapak gereja yang mengidentikan Maria Magdalena ini sebagai seorang perempuan yang meminyaki dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Itu bisa kita baca di dalam Lukas 7. Ya, ada beberapa bapak gereja yang mengidentikan Maria Magdalena dengan perempuan yang menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Lalu kalau kita melihat di Lukas 8, dikatakan juga bahwa kemungkinan Maria Magdalena juga menjadi salah seorang perempuan yang ikut melayani Kristus dengan kekayaannya, dengan apa yang dimilikinya. Dan kita melihat saudara bahwa Maria Magdalena merasakan kedukaan yang luar biasa ketika Kristus mati. Kalau kita buka, mari kita buka saudara di dalam Matius 27 ayat 61. Matius 27 ayat 61. Dikatakan saudara bahwa Maria merasakan duka. Kita bisa melihat bahwa Maria tinggal di situ. Maria duduk di depan kubur itu meratapi kematian Yesus. Meratapi kematian orang yang dikasihinya. Di dalam duka, Maria mungkin berpikir bahwa kematian Kristus itu akhir dari segalanya. Maria Magdalena lupa pada kata-kata dan ajaran Yesus bahwa kematian itu bukan akhir. Bahwa nanti ia akan bangkit. Tapi sepertinya duka itu membuat Maria lupa. Oleh karena itu, kesedihan yang ia rasakan begitu luar biasa. Ia lupa sama apa semua yang udah diajarkan oleh Yesus. Dan ini relate sekali saudara. Kalau kita sedang berduka, biasanya kita tuh lupa sama banyak hal. Para penatua gitu ya, biasanya tahu nih, oh kalau kedukaan saya akan tolong jemaat atur ini. Tapi kalau kedukaan itu menghampiri, kita kadang lupa, aduh harusnya ngapain dulu ya. Aduh Bu, ini yang diurus apa dulu ya. Karena duka itu membuat kita gak bisa mikir dengan jernih. Dan itu yang dirasakan oleh Maria saat itu. Karena itu kalau kita membaca di dalam bacaan kita saudara, jangan ditutup Alkitabnya. Kita buka di dalam ayatnya yang ke-14. Ketika itu gitu ya, ketika Yesus menemui Maria, Maria itu nggak sadar gitu ya. Ayat 15. Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Dia nggak bisa mengenal Yesus. Dia nggak sadar. Maria nggak kenal. Kita itu sama kayak Maria. Kita tidak ubahnya sama seperti Maria Magdalena yang terlena oleh duka cita, kepedihan, beban hidup yang membuat kita lupa bahwa Yesus dulu itu telah membebaskan dia dari 7 roh jahat yang merasukinya. Bukankah mata hati kita itu juga suka lupa pada pekerjaan Kristus yang sudah Kristus kerjakan di dalam hidup kita? Maria tertutup oleh sengat maut yang begitu kuat, sehingga Maria menarik kesimpulan ketika melihat di dalam kubur bahwa Yesus tidak ada. Tuhan dicuri, Tuhan hilang, Tuhan tuh gak ada, Tuhan tuh gak peduli, Tuhan sudah mati. Bukankah kita juga sering seperti Maria? Kita lupa pada kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan dalam hidup sehari-hari. Kita lupa. Beban berat yang kita pikul seringkali membuat kita mengandalkan diri kita. Kita lupa pada Dia yang sungguh berkuasa, yang bisa
memberikan langkah terakhir yang membuat kita menang, kita lupa. Dan Maria seperti itu. Kita gampang menyalahkan orang lain, kita gampang menyalahkan keadaan, kita gampang mencari kambing hitam. Oh, saya begini karena ini, karena Tuhan gak sayang sih. Kita lupa sampai hari ini, ketika kita bisa melakukan ini itu, bahkan ketika kita beribadah hari ini, itu karena pertolongan Tuhan. Melalui Paskah pada hari ini saudara, kita diingatkan bahwa Yesus tidak akan membiarkan Maria itu larut dalam duka. Yesus datang kepada Maria. Kita lihat ya, Yesus itu menghampiri Maria. Bahkan Maria tidak menyadari sampai kalau kita melihat di dalam ayat 16, Yesus menyapa Maria dengan namanya. Maria. Di situ Maria menyadari, baru ngeh, Rabuni, guru, itu adalah panggilan yang dekat gitu ya. Di situ Maria baru menyadari bahwa Yesuslah yang menyapa dia. Dan di situ Maria sadar bahwa dukanya, keterpurukannya diubahkan. Sapaan Yesus menjadi satu langkah yang ia nyatakan untuk mengubah keadaan. Sapaan Yesus menjadi momen perubahan dan pembalikan yang juga menjadi kekuatan buat kita di dalam kita menghadapi dan menjalani hidup kita. Bahwa walaupun berat, walaupun susah, ingat, maut saja dikalahkan. Maka tidak ada yang tidak mungkin untuk Yesus kerjakan dan lakukan di dalam dan melalui hidup kita. Di situ Maria diubahkan. Karena itu kita lihat di dalam ayat 18 saudara. Maria dengan tegas dia berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Bayangkan ya saudara, perubahannya ini luar biasa. Dari duduk di depan kubur, menangis, terpuruk, dia gak kenal sama Yesus, sampai akhirnya dia bisa berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Dan kalimat itu dipersaksikan kepada para murid. Perempuan pada masa itu, pada zaman itu, kesaksiannya gak didengar saudara. Tapi ketika Maria menyampaikan dengan keyakinan, "Aku melihat Tuhan," dia gak peduli bahwa mungkin kesaksiannya gak didengar, tapi dia mau mempersaksikan itu. Dia mau menyatakan perubahan yang Yesus buat di dalam dirinya. Ia gak lagi merasakan susah, sedih. Tapi kebangkitan Kristus itu menguatkan dia menjalani hidupnya. Paskah itu menjadi sebuah daya dorong perubahan dan pembalikan di dalam hidup kita. Saudara, udah berapa kali saudara merayakan Paskah? Puluhan kali kan, sesuai dengan usia kita. Apa rasanya Paskah? Kalau saudara dan saya merasa Paskah biasa-biasa saja, tidak ada perubahan di dalam hidup kita, maka ada yang salah dalam hidup kita. Harusnya ada yang berubah di dalam hidup kita. Kalau kita merasa momen Paskah cuma kita hayati, oh ya Yesus menang, that's it. Ada yang salah dalam hidup beriman kita. Harusnya Paskah menjadi sebuah momen perubahan. Bahwa hidup kita telah diubahkan oleh Kristus. Ini menjadi pengingat bahwa kita juga harus menang seperti Kristus melawan iblis. Melawan godaan-godaan yang mungkin membuat kita jatuh di dalam dosa. Dan hari ini saudara, kita akan menjadi saksi dari saudara-saudara kita. Ada 7 orang yang akan mengaku percaya dan juga baptis dewasa. Kiranya peristiwa Paskah menjadi titik tolak di dalam kehidupan iman rekan-rekan, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bahwa ketika kita merayakan Paskah, kita diselamatkan. Karena Dia, kita yang seharusnya mati, memperoleh hidup.
Saudara, saya bertanya, apakah saudara menyadari ada lagu yang kita terus ulang-ulang di akhir ibadah kita? Kalau Bapak Ibu selama sebulan ini beribadah di Menteng, Bapak Ibu akan ngeh tuh ya, bahwa kok kayaknya kita ngulang-ulang terus lagu terakhir. Semua karena anugerahnya, bukan karena kebaikanmu, gitu ya. Itu terus kita ulang-ulang mulai dari Rabu Abu sampai nanti hari ini. Itu mengingatkan kita bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Kita tuh nothing. Tapi dengan kebangkitan Kristus, kita tuh jadi something. Kita jadi sesuatu yang bisa dipakai oleh Kristus. Karena dia kita yang bukan siapa-siapa bisa berbuah. Karena dia kita yang bukan siapa-siapa bisa dipakai. Maka wujudkanlah perubahan, kemenangan Kristus. Langkah terakhir yang Yesus buat di dalam hidup kita itu menjadi sebuah langkah yang mengubah hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian. Di
Kita memasuki sakramen baptisan kudus dewasa dan pengakuan percaya. Pada hari ini kita bersuka cita karena akan dilayankan sakramen baptis kudus dewasa dan pengakuan percaya atau CD. Kita akan bersama-sama melayankan baptisan kudus untuk saudara yang telah menyatakan imannya untuk dibaptis sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20a. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptisan kudus adalah tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya, dan yang menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Melalui baptis kudus, kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am. Kini juga akan dilayankan pengakuan percaya bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptis kudus, yaitu tanda dan meterai yang kelihatan atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya dan yang menjadikan mereka anak-anak Allah untuk memberikan suatu hidup baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan mereka dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Melalui pengakuan percaya, mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk berperan serta mengerjakan misi Allah, mewujudkan persekutuan, serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus memperbaharui kita, sehingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan umat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Mari kita berdoa. Allah yang terkasih, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Engkau yang tahu kedalaman hati setiap kami. Dan ketika sebentar anak-anak-Mu akan bersama-sama mengakui iman percaya mereka, akan baptis dewasa dan juga sidi, Tuhan yang kiranya terus mengenal kami dengan lebih dalam lagi. Tuhan juga yang terus menuntun dan membimbing kami, sehingga setiap hari iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang akan dibaptis mengaku percaya atau sidi, saya mengundang untuk bangkit berdiri. Sekarang akan dilayankan baptis kudus dan pengakuan percaya atau sidi bagi saudara-saudara. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya meminta saudara menyatakan iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama, percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membaharui hidup kita? Kedua, apakah saudara dengan tulus hati dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Tiga, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Empat, apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas perutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Kelima, apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Apakah jawab saudara Martin? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Louis Edgar David Panggabean? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Jenrico Moses Panggabean? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Jerome Aldo Marisi Hutagalung? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudari Sari Fresanda? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab saudari Tarida Elizabeth Teresia? Ya, saya berjanji. Apakah jawab saudari Abdiela Megarita?
Ya, saya percaya dan berjanji. Jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengikrarkan iman percaya kita bersama dengan saudara-saudara yang akan dibaptis dan akan mengikrarkan iman percaya mereka dengan menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saya izin naik ya karena kecil. Saudara Martin, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Louis Edgar David Panggabean, dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh di dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan umat Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kekal. Jenrico Moses Panggabean. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Jenrico Moses Panggabean dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh di dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan umat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Jerome Aldo Marisi Hutagalung. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Jerome Aldo Marisi Hutagalung dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh di dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan umat Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kekal. Sari Fresanda. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Sari Fresanda dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau, dan setiap hari bertumbuh di dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan umat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Tarida Elizabeth Teresia.
Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Tarida Elizabeth Teresia dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh di dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan Yesus dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan umat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Abdiela Megarita. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Abdiela Megarita dengan anugerah-Mu, supaya ia bertambah setia melayani Engkau dan setiap hari bertumbuh di dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan umat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Turun satu. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil saudara dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Pujilah Khalik semesta, sumber segala dunia, surga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Saudara, dengan baptisan, Tuhan memanggil saudara kepada suatu hidup yang baru, dengan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Kami bersuka cita karena saudara-saudara telah berketetapan untuk mengaku iman saudara di hadapan Tuhan dan umat-Nya. Dalam baptisan, saudara telah dipersatukan dengan Kristus, dan kini melalui pengakuan percaya secara penuh, saudara-saudara telah menjadi anggota gerejanya yang diutus untuk menjadi saksi-saksi Injil. Umat yang berbahagia, kini terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memeliharalah, saling menegurlah, supaya dalam kesatuan umat karya Allah tampak nyata. Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara-saudara untuk bersama-sama dengan demi bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita satu tubuh di dalam Dia. Bapak Ibu sekalian, sebagai bentuk ungkapan syukur kami dari para anggota akan memberikan satu pujian satu-satunya yang kuandalkan. Tuhan penyembuhku, Tuhan
Kini perwakilan dari Majelis Jemaat akan memberikan piagam dan juga Alkitab kepada teman-teman yang baptis dewasa dan juga sidi. Mari kita bersama-sama bersatu hati, kita naikkan doa syafaat kita. Kasih setiamu tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan untuk segala sesuatu yang bagi kami secara logika tidak baik. Berikanlah kami sudut pandang yang baru untuk menyikapi segala sesuatu. Karena selalu ada makna dan maksud Tuhan bagi kami. Mampukan kami untuk semakin hari kami boleh semakin dewasa di dalam Kristus. Dan biar peristiwa Paskah terus menguatkan kami bahwa Kristus telah menang. Selalu ada langkah akhir yang Tuhan mau nyatakan bagi kami untuk mengubah kehidupan kami. Pakai kami sehingga di dalam kehidupan keseharian kami juga boleh terus membagikan kasih Kristus kepada banyak orang di sekitar kami. Saat ini kami bersama-sama bersatu hati, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit maupun dalam proses pemulihan. Tuhan yang terus bersama-sama dengan saudara-saudara kami untuk Oma Loa, Oma Bena, Kak Rene, untuk saudara-saudara kami juga yang saat ini sedang di rumah sakit, Ibu Haryuni Setiawati, Saudari Diah Ayu Prasetyo Utami, serta mungkin saudara yang lain yang mungkin belum dapat kami sebut satu persatu. Tuhan, Engkau yang terus memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami, semangat kepada mereka untuk mereka dapat kembali pulih seperti sedia kala. Pakai kami, sehingga kami dan hidup kami juga boleh menjadi jawaban bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan kasih Kristus. Kami berdoa bagi gerejamu di tempat ini. Biarlah GKI Menteng di dalam setiap program, di dalam segala kegiatan dan aktivitas, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya jemaat dan simpatisan, tapi juga orang-orang di sekitar gereja, bahkan orang-orang lain yang membutuhkan uluran kasih Kristus. Kami berdoa juga bagi setiap kami saat ini Tuhan, ketika ada begitu banyak beban yang mungkin kami pikul, Tuhan sandaran kami. Kemenangan Kristus atas maut itu menjadi pegangan dan kekuatan kami. Kami serahkan hidup kami seluruhnya seutuhnya di dalam tangan kasih dan juga pemeliharaan-Mu saja ya Tuhan. Dan biarlah sukacita boleh kami bagikan kepada banyak orang. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, Tuhan juga berkati agar para petinggi negeri kami boleh memberi yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Kami naikkan, alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang terkasih, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengucapkan syukur kita dengan membawa persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui QR Code atau transfer kepada rekening majelis jemaat, atau bisa juga dengan persembahan ke depan. Nas persembahan kita diambil dari Lukas 12 ayat 31 dan 34. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan sambil membawa persembahan kita dengan bernyanyi dari KJ 301, Aku Bawa dan Berikan. Berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukacita ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Jemaat kami undang berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang sungguh baik, Engkau telah mengaruniakan karunia yang sungguh besar Tuhan buat kami semua, yaitu anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus melalui kebangkitannya. Terima kasih Tuhan, karena pengorbanan-Mu sekarang kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang memiliki hidup kekal bersama Engkau. Terima kasih juga kami menyambut saudara-saudara kami yang baptis hari ini dan juga mengaku percaya. Tuhan, saat ini kami juga mengucap syukur untuk kesempatan membawa persembahan kami, yang kami bawa dengan penuh sukacita dan kerelaan. Berkati dan kuduskan Tuhan persembahan kami, supaya semua ini untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkan dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya serta tidak berada di bawah penggembalaan khusus. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain dan yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami di sini saat ini.
agar perjamuan kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita, selayaknya kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan sesama kita, dengan istri atau suami, dengan orang tua atau anak, dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam hidup kita? Di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita, membaharui hidup kita, memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus melalui hidup kita, dan melayakkan kita untuk merayakan perjamuan kudus saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau pencipta alam semesta yang memelihara dengan penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi satu-satunya jalan keselamatan bagi kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Engkau kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam hidup di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita di sini. Kristus yang pada waktu malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, dan kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan di mana Ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia yang percaya kepadanya. Terpujilah Kristus. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dan dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Di dalam Kristus kita telah diampuni. Salam damai. Salam damai kita berikan kepada kanan kiri kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah. Bapak Ibu, di dalam roti yang dibagikan itu bagian atas ada roti dan di bagian bawah ada anggur. Mungkin kita boleh, yang sudah mendapat boleh membuka dulu untuk mempersiapkan diri.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskan kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besar kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu, persembahan perjamuan kudus dapat diberikan tunai dengan maju ke meja perjamuan kudus yang ada di kiri dan kanan ini, atau melalui transfer ke rekening Majelis Jemaat GKI Menteng atau mendengar QR code dengan membuat angka 1 di belakang nominalnya, misalnya 50.000, 50.001. Nanti kalau memungkinkan dari tengah, nanti masuknya ke sela bangku ini ya, kalau memungkinkan begitu, supaya nggak terjadi tabrak-tabrakan yang maju. Nobatkanlah Sang Raja penebus, bahana surga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatku kekal selamanya. Dia nobatkanlah pengasih abadi, di dalam darah lukanya kasihnya berseri. Malaikat tercengang melihat dahsyatnya, rahasia Allah terbentang demi manusia. Sang Raja hidupmu, sang maut dikalahkannya demi selamatmu. Muliakan namanya yang mati dan menang, memberikan hidup yang kekal, menghalau maut kejam. Jemaat Tuhan, kematian Yesus telah menyelesaikan persoalan terbesar manusia, yaitu dosa. Kebangkitan Yesus telah mengalahkan ketakutan manusia yang terbesar, yaitu kematian. Sebesar itulah anugerahnya untuk kita. Karena itu mari kita mempersiapkan diri untuk diutus ke dunia, menghidupi hidup yang penuh dengan anugerah. Kita nyanyikan lagu tema kita, Semua Karena Anugerahnya. Kebaikanku bukan karena
kecakapanku bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku. Ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Saudara, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Haleluya, 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 amin.
Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Kami minta waktunya sebentar. Hari ini kita akan merayakan ulang tahun jemaat maupun simpatisan yang berulang tahun dari tanggal 6 Maret sampai 9 April 2023. Untuk saudara-saudari yang namanya kami panggil, nanti kami minta kesediaan untuk bisa maju ke depan. Daftar jemaat yang berulang tahun pada tanggal 6 Maret sampai 9 April 2023 antara lain Ibu Telmi Mangundap, Saudari Sabrina Silalahi, Ibu Lucy Raharjo, Bapak Handa Yusiko Saragi, Ibu Devita Permatasari, Bapak Yoel Samadi, Saudara Samuel Silalahi, Saudara Dwight, Saudara Mulyadi Utomo, Saudari Rahel Hasibuan, Saudara Aldo, Saudara Amikal Notonegoro, Ibu Lanarsi Gondohusodo, Bapak Simpson Simanjuntak, Bapak Aris Artadi, Saudara Buana Indra, Ibu Ira Lesmana, Ibu Lena Aristianti Kurnia, Bapak Sudarno Sumarto, Saudari Irta Tesania, Bapak Rene Hahijari, Ibu Santi Pratiwi, dan juga ada adik kita dari sekolah minggu antara lain Alodia dan Naomi Susito. Kepada saudara-saudari yang namanya kami sebut, kami minta untuk maju ke depan, dan juga apabila ada jemaat maupun simpatisan yang namanya tidak ada di daftar, namun berulang tahun dari tanggal 6 Maret sampai 9 April 2023, juga kami minta kesediaannya untuk bisa maju, untuk bisa kita rayakan bersama. Ya, Aldo. Sekali lagi, apabila ada jemaat maupun simpatisan yang tidak ada di daftar, namun berulang tahun di antara tanggal 6 Maret sampai 9 April 2023, juga kami minta untuk bisa maju ke depan. Baik, terima kasih untuk kesediaannya. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Menteng mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga diberikan kesehatan dan umur yang panjang oleh Tuhan. Untuk itu kami minta kesediaan Bapak Pendeta Emeritus Daniel Susanto untuk bisa memimpin kita dalam doa, mendoakan saudara-saudari kita yang berulang tahun supaya diberikan umur yang panjang. Dan juga sebagai tambahan informasi untuk merayakan saudara-saudari kita yang berulang tahun dan juga perayaan Paskah kita pada tahun ini, nanti di lantai 1 ada hidangan yang sudah disiapkan oleh panitia untuk bisa kita gunakan bersama. Saudara-saudara sekalian, saya buka aja deh. Kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang hari ini itu tanggal 6 Maret sampai 9 April berulang tahun. Kita akan berdoa pada Tuhan, semoga 22 saudara dan 2 anak ini diberkati, diberikan panjang umur dan kesehatan dan kebahagiaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu kalau dalam persekutuan jemaat pada hari ini kami boleh merayakan ulang tahun beberapa saudara kita, yaitu Ibu Telmi, Saudari Sabrina, Ibu Lucy,
Bapak Handa, Ibu Devita, Bapak Yoel, Saudara Samuel, Saudara Dwight, Saudara Mulyadi Utomo, Saudara Rachel Hasibuan, Saudara Aldo, Saudara Amikal, Ibu Lanarsi, Bapak Simpson, Bapak Aries Artadi, Buana Indra, Ibu Ira Lesmana, Ibu Lena Arisyanti Kurnia, Bapak Sudarno Sumarto, Saudari Irta, Bapak Rene, dan Ibu Santi Pratiwi. Kami juga doakan bagi Alodia dan Naomi, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun ini bersama dengan keluarga mereka. Berikanlah kesehatan, berikanlah berkat-Mu baik jasmani maupun rohani, dan keluarga mereka kiranya Tuhan juga berkenan untuk memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersukacita atas saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari-hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami juga memberikan kesempatan kepada jemaat dan simpatisan sekalian untuk bisa mengucapkan ulang tahun kepada saudara-saudari kita yang di depan. Sambil bernyanyi ya, Happy Birthday. Day to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday.